Tidak ada di agama lain. Saya ingat waktu ini nostalgia sedikit ya. Di awal saya jadi Islam, yang saya cari pertama kali itu silaturahmi orang Islam. Karena di agama saya yang lama tidak ada konsep tentang silaturahmi. Ya kalau cuma dilihat dari universal berbuat baik itu mah semua agama juga bisa ngomong gitu kan gitu. Orang nggak beragama pun ya bisa bicara seperti itu. Tapi kan yang menjadi konsep agama menjadi satu ajaran ini tidak ada. Ya, yang ada cuma di dalam Islam saja kan gitu ya. Makanya kemudian begitu saya jadi Islam pertama kali saya kepengen melihat silaturahminya umat Islam secara nyata yang tulus itu di mana gitu. Saya coba ngamatin di sekitar tempat tinggal saya waktu itu masuk Islam di daerah Depok, Jawa Barat. Musola Al-Hikmah yang menjadi saksi saya disyaratkan Muslim Islam. Jadi saya mengamati di situ dulu. Saya amatin gitu ya. Ini belum dapat saya belum dapat yang ajaran silaturahim yang saya cari. Akhirnya saya konsultasi kepada Ustadz yang ada di sini. Ustadz, saya ini kepengen melihat indahnya, kalau bahasa saya itu bukan silaturahim, indahnya persaudaraan dalam Islam kan belum begitu familiar dengan istilah-istilah dalam agama Islam. Saya kepengennya betul nggak sih katanya orang Islam itu persatuannya kuat, gitu ya. Orang Islam itu persaudaraannya kuat. Gimana saya bisa lihat itu prakteknya, bukan teorinya. Kalau teori nanti Ustaz bisa pakai dalil banyak, tapi prakteknya gimana? Ustaznya juga bingung. Gimana ya? Itu loh kalau kemudian kalau lebaran, ya, nah ini sih basa-basi, ya bukan serius itu dia sudah menjadi rutinitas. Orang Kristen pada ikutan halal bihalal kok biasa ya, bukan cuma yang Islam ya. Ini yang nyata, bingung Ustaz. Akhirnya saya coba cari ini informasi. Ketemulah salah seorang Ustaz yang saya kaget dulu, jenggotnya panjang, celananya cuma, batunya hitam. Ketemu, dia bilang, besok kamu mau alam ya? Iya, katanya kamu mau lihat praktek silaturahim. Iya, tapi orangnya santun kan? Tak kira yang namanya celananya cuma, jenggotnya panjang, batunya hitam, orangnya sangat ya. Ternyata lemah lembut. Ya, kalau mau lihat ikut kami boleh, mau nggak? Kemana? Terus saya diculik kemana ini dia? Ada majelis kamu. Oke lah, saya ikut. Saya dibawa ke masjid Kebon Jeruk, ceritanya nanti kalau bapak ibu sudah tahu ya kemana kan awalnya ya. Saya dibawa ke masjid Kebon Jeruk, kemudian saya sholat isya di dalam jamaah. Kaget saya, masjidnya penuh full penuh, dan setelah selesai sholat semuanya bersalaman ya. Kemudian saya diperkenalkan sekilas, semuanya mendukung saya. Selamat datang saudaraku, ada yang bilang luar biasa. Setelah itu kita makan bareng ya, satu nampan 6 orang, kemudian makan rame-rame gitu ya. Nah disitulah pertama kali saya melihat praktek yang namanya silaturahim ukhuwah Islamiyah yang nyata. Ya ini baru seperti ini. Ternyata yang meladeni saya makan itu selama, jadi begitu duduk saya makan, saya dikasih pertama dulu, kemudian minum, itu gelarnya profesor ya. Kemudian yang duduk satu nampan sama saya itu ada yang doktor ya, ada yang polisi pangkatnya kombes, macam-macam, tapi nggak kelihatan. Kenapa? Ketika sudah di masjid itu bukan seragam kebesarannya masing-masing, tapi yang kelihatan cuma muka-muka polos, wajah-wajah orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah yang pertama kali membuat saya yakin ya. Dan yang bijaksananya dia menjelaskan semua tempat dimanapun ya kamu berada di komunitas umat Islam, kamu akan bertemu dengan yang seperti ini. Di situ baru saya paham, ternyata Islam itu memang betul-betul hebat mempraktekkan yang namanya ajaran ukhuwah Islamiyah secara luar biasa. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya ceritakan pengalaman saya sedikit seperti ini? Itu kan tahun 94, zaman di mana, karena saya masuk Islam
zaman dimana belum ada yang namanya internet. Udah ada tapi di belahan negara lain, mungkin di Indonesia masih belum ada yang namanya HP, gitu kan. Belum ada yang namanya medsos apalagi. Ketika sekarang 2024 kita saksikan, semakin kesini kira-kira nilai-nilai ukhuwah Islamiyah, nilai-nilai silaturahim itu semakin maju atau mengalami kemunduran? Ya? Secara umum, ya mungkin bisa kita jujur, kita mengalami sedikit banyak kemunduran. Gitu? Mungkin insya Allah di Al-Mizan ini masih bagus silaturahimnya, karena masih kompak. Tetapi secara umum kita bisa lihat bagaimana perpecahan semakin terlihat. Gara-gara apa? Ya ini pengaruhnya sangat besar. Zaman dulu orang tidak tahu ya apa yang terjadi di rumah tetangganya. Ya. Kalau sekarang tetangganya bisa tahu apa yang terjadi di rumah tetangganya yang lain, betul tidak? Karena nggak terasa istri tetangga mengupdate status kan ya, sedang berantem sama suaminya. Gimana? Kalau zaman dulu mungkin yang namanya gegeran kalau tonggone itu sudah menjadi hal yang memalukan. Tapi sekarang gegeran sama tetangganya itu menjadi hal yang biasa. Bahkan bisa viral. Ya, rumah tetangganya di tembok jalan-jalan kejadian di mana-mana. Ya. Kenapa? Ya itu tadi pasang status, nggak merasa, mungkin niatnya nggak nyindir. Ini tolong yang sebelah ke sindir, dia nyindir aku dia. Nah, ya. Makanya kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya tadi malam berpikir. Besok kan kita semua cita-citanya mau masuk surga, ya betul? Cita-cita kita. Karena memang surga itu warisannya orang beriman. Ya, jadi kita itu surga itu sudah menjadi warisan kita. Nah, dengan buka dari Al-Quran banyak sekali, ya, yang menceritakan bahwa surga itu adalah warisan kita. Warisan orang yang beriman. Sehingga kalau dengan kasih warisan rumah yang megah, tanah yang luas di dunia, jangan terlalu. Kenapa? Lebih hebat lagi besok kita mewarisi surga. Itu yang segala kenikmatannya itu wes dengan seperti dewi. Sehingga kalau kita tidak punya apa di dunia pun tidak perlu risau, tidak perlu khawatir. Ya, di dunia tidak punya warisan apapun nggak apa-apa. Kenapa? Karena warisan kita insya Allah bisa surga. Nah, kalau semuanya masuk surga, warisan semuanya masuk surga, kemudian terbayang tidak di surga itu kok penduduknya nggak ada gegeran, tidak seperti kita yang tinggal di dunia ini. Itu yang saya cerita baru tetangga. Ngapunten di Gunung Kidul sering terjadi jamaah masjid yang gegeran. Dia tidak. Kenapa? Dia mau bangun masjid, masyarakat nggak punya masjid. Dapat bantuan dari alam, masjid paketan beserta ustaz. Jamaah di situ sudah biasa kunut. Ya, ternyata yang membangunkan tidak mau pakai kunut, ramai. Ya, kiblat, menentukan kiblat ternyata ramai gitu. Ini saya tidak perlu cerita lebih detail permasalahan di antara kita malu. Tapi yang jelas itu ada di Gunung Kidul, insya Allah tidak di sini. Ya, antar kelompok, ya, antar ormas, itu sudah menjadi hal yang pemandangan yang biasa buat kita. Gegeran model begitu. Nah, bayangkan besok di surga yang biasa gegeran di dunia sama-sama masuk surga ketemu lagi. Gegeran tidak di surga itu. Karena gini rumusnya, misal mohon maaf, saya
sama Pak Kiai Rosyidi ini ternyata punya masalah, beda paham, ya kan? Sana A, saya B, ya. Sana dalilnya sendiri, saya dalilnya sendiri. Yang itu, yang punya rasa tidak suka bukan cuma kita, jamaah mampu-mampunya, ya, muhibbin-muhibbinnya Ustaz Rosyidi, muhibbinnya saya itu bisa saling tidak suka, kan gitu. Toto ketemu di surga, nah, ya, kok nggak gegeran kalau di surga? Ada ternyata dalilnya. Saya baru ketemu ayat yang luar biasa bagus, surat Al-Hijr ayat 47. Bapak Ibu yang punya HP dibuka ya, biar langsung. HP-nya ada kan instalan apa Al-Quran ya? Mau kan dibuka Bapak? Ayo bareng-bareng. Nggak bawa HP ya? Tapi jangan cuma, yang penting ada ya, jangan cuma TikTok aja di sini isinya, harus ada Al-Quran ya. Jadi di Al-Quran kan di HP kan ada kemudahan. Zaman itu memberikan kemudahan, tapi kadang diakses dosa juga. Tapi yang kita ambil yang manfaatnya aja. Surat Al-Hijr ayat 47. Di situ Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nazzalna ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin." Jadi ayat ini singkat tetapi menjelaskan kenapa penduduk surga itu nggak gegeran kayak penduduk dunia. Ya. Arti terjemah bebasnya itu kan, dan kami lenyapkan wanasa maafi sudurihim, apa yang ada dalam, kalau bahasa Indonesia ini terjemah dada. Tapi sudur itu kan seharusnya, mungkin nanti ahli bahasa Arab lebih paham. Saya itu kan cuma umum saja. Jadi sudur itu sebetulnya lebih dalam dari hati. Maka kita pakai maafi kolbi, tapi maafi sudur. Ya. Jadi sudur itu lebih dalam lagi daripada hati. Jadi Allah mengangkat atau melenyapkan apa yang ada dalam sudur mereka. Ya. Apa yang dilenyapkan sama Allah? Min gillin. Apa gillin? Gillin itu terjemahan bebasnya kedengkian. Ini penyakit kita di dunia itu yang paling parah, yang membuat kita berpecah belah, yang membuat silaturahmi di antara umat Islam kemudian rusak. Dengki. Lihat orang punya apa? Dengki. Lihat orang ngaji muncul rasa dengki. Lihat orang bagus ibadahnya dengki. Lihat orang ngaji dengki. Semua kedengkian itu sudah luar biasa. Maka penduduk surga sama Allah cabut yang namanya gilin, kedengkian itu. Kemudian Allah ganti dengan yang namanya dimasukkan setelah gilin di dalam sumbernya dicabut, dimasukkan sama Allah ikhwanan. Nah ini rumusnya. Maka penduduk surga tidak pernah gegeran Yesus. Walaupun saya dengan beliau Pak Masrur ini dulu di dunia punya masalah. Kenapa? Karena Pak Masrur nyerobot tanah saya 1 meter. Ya, di dunia. Begitu di surga, apakah saya lupa? Tidak. Saya masih ingat ini dulu punya dosa sama saya. Tapi saya tidak benci lagi sama dia. Dulu di dunia saya benci sama dia, sama Masrur. Kenapa saya nggak rela karena saya diserobot? Tapi begitu tahu sama-sama masuk surga, karena tidak ada kedengkian, tidak ada benci, dendam, dicabut sama Allah, diganti sama ikhwanan. Saya melihat Pak Masrur pelukan perangkulan, tangis-tangisan. Kita duduk di dipan-dipan, kan gitu ya, di bawahnya mengalir sungai. Jadi penyebab kenapa penduduk surga tidak pernah gegeran, ya ini karena Allah cabut yang namanya kedengkian, diganti dengan ikhwan. Saya misalnya ya, kok Ustaz Rosyidi surganya lebih tinggi dari saya? Kan surga ada levelnya. Perasaan perjuangan saya lebih berat, ya. Beliau enak, ya. Tapi tahu-tahu beliau surganya lebih tinggi dari saya. Kan saya iri harusnya, saya cemburu, saya dengki, munculnya gitu. Itu di dunia, ya. Berbeda kalau sudah masuk surga, tidak ada lagi kedengkian, Allah ganti dengan ikhwan. Yang ada, oh masya Allah, saya itu bahagia Kiai Rosyidi bisa masuk surga yang lebih tinggi dari saya. Mohon doakan saya. Itu yang ada begitu. Nah, terus kan kita bertanya-tanya, emangnya Allah tuh
nggak kepengen bang lihat kita ini nggak gegeran gitu. Umat Islam ini nggak usah gegeran gitu ya. Toh gimana sih kok sekarang cuma penduduk surga yang dikasih ikhwanan tadi? Kenapa di bumi ini Allah tidak kasih nikmat itu? Kan gitu. Ada lagi. Saya ketemu lagi surat Al-Maidah 48. Ya kan? Ini juga ayat sebetulnya udah sering kita baca nih. Kita buka ya. Yang membawa Al-Quran dibuka lebih bagus. Kenapa? Ngecek siapa tahu saya keren kan gitu. Jadi Al-Maidah 48 itu ayatnya itu mulai yang agak ke bawah. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau syaa Allahu la ja'alakum ummatan wahidah." Kan gitu. Walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Yang artinya kalau Allah mau, sekiranya Allah mau berkehendak, gampang. Kamu itu bisa saja dijadikan umat yang satu. Ya. Tadi Allah jadikan satu, sebagaimana sabda Nabi yang namanya al-muslimu akhul muslim, ya, ada yang mengatakan kal jasadil wahid, persaudaraan muslim dengan satu dengan yang lain itu ibarat satu tubuh. Kalau satu sakit semua ikut sakit kan. Tapi kata Allah, Allah itu mau menguji kita, jadi murid itu ujian kan? Makanya dulu Nabi Sulaiman betapa hebat beliau, ya, dipuji sama hudhud. Apa katanya? Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini semua nikmat dari Tuhanku untuk menguji aku, ya kan? Jadi hidup ini kan ujian, maka kita diuji, ya, diuji dengan persaudaraan, dengan silaturahim. Kita tahu bahwa yang namanya ukhuwah Islamiyah itu wajib, tetapi Allah tidak mencabut giling dalam penduduk bumi, ya, tidak seperti penduduk surga. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan ikhtilaful ummati rahmah. Jadi tidak bisa umat Islam itu jadi satu umat pemikiran, tidak bisa. Makanya kita ini ada yang disebut jamaah muslimin, ada yang disebut jamaah minal muslimin. Apa bedanya? Kalau jamaah muslimin itu artinya seluruh umat Islam seluruh dunia, ya, ini keluarga yang sangat besar. Tapi ada keluarga yang kecil-kecil, namanya jamaah minal muslimin, bagian-bagian. Antara lain misalnya jamaah NU, jamaah Muhammadiyah, Jamiatul Hujah, macam-macam. Ya, dan itu boleh, silakan. Ya. Kenapa? Karena kita itu kan makhluk sosial. Saya pernah nulis di nasihat subuh beberapa waktu yang lalu. Yang bisa yang namanya makhluk sosial itu kemudian satu pendapat pasti berbeda pendapat. Nah, tinggal ini yang paling penting. Ya, rumus dalam silaturahim saya selalu menyampaikan dua. Pertama mengalah, yang kedua memaafkan minimal itu. Jadi ketika kita mendapati perbedaan, ya, dengan saudara kita, tidak usah gegeran. Itu kan keputusan untuk berbeda dengan keputusan kita. Itu sudah menjadi takdir, ya, karena berbeda itu rahmat dari Allah. Tetapi bagaimana bisa jadi rahmat kalau kita tidak gegeran? Saya umpama mazhab saya Syafi'i, ada teman yang mazhabnya Hanafi misalnya. Ya sudah, apa-apa, jangan kemudian jadi ramai kan. Toh para imam-imam mazhab juga dulu bisa silaturahimnya bisa terjaga, bisa baik-baik saja kan gitu. Kenapa kita tidak bisa? Nah, makanya disinilah yang namanya penting memahami konsep ukhuwah Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali sedikit praktek yang lebih mudah aja. Ya. Saya kan waktu awal jadi Islam itu sholat pertama kali saya protes gitu. Mungkin saya belum cerita. Nah, saya protes kenapa? Jadi begini, ketika sholat kita disuruh angkat tangan, ya, pertama kali
sholat itu kan diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Saya belum mengerti apa yang makna sholat itu, sehingga waktu itu yang penting saya bisa sholat. Saya belum paham ternyata sholat itu apa namanya itu, perintah sholat itu kita disuruh aqimus sholat, bukan af'alus sholat. Kalau kita kerja karena sholat, ya buku gedang juga termasuk mengerjakan sholat. Tetapi kalau aqimus sholat, kita harus paham dengan apa makna sholat itu. Jadi Allahu Akbar, takbir. Saya protes. Kenapa orang Islam kok sholatnya diawali dengan gerakan angkat tangan? Ya, angkat tangan ini kan pertanda menyerah. Ya, angkat tangan. Bahwa saya jadi Islam bukan mau menyerah, tapi mau berjuang. Kenapa disuruh angkat tangan pertama kali gerakan sholat? Dan nanti saya protes sama Pak Imam. Kemudian selesai sholat kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum paham. Ya, kenapa harus salam itu nengok kanan nengok kiri? Akhirnya saya coba bertanya, Pak Imam, kenapa sholat itu takbir pertama kali angkat tangan? Angkat tangan ini kan orang menyerah. Kalau orang menyerah berarti dia pasrah, nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian Pak Imamnya pinter, dia menjelaskan sama saya. Kalau sholat angkat tangan betul menyerah, tapi menyerahnya sama siapa itu yang penting. Kalau kamu angkat tangan ada yang nolongin pistol, berarti kamu menyerahkan diri kamu sama yang nolongin pistol. Kalau kamu angkat tangan sama ada orang yang mungkin naruh golok di leher kamu, berarti kamu menyerah kepada yang naruh golok. Tapi ketika kita angkat tangan, kita sedang menyerahkan diri kita kepada Allah. Kenapa? Sambil teriak Allahu Akbar. Oh iya. Ya, berarti saya tadi salah mikirnya. Berarti bagus sholat itu. Karena pertanda kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam itu bermakna berserah diri pada Allah. Ya, oke. Terus kenapa salam tengok kanan tengok kiri Pak Kiai, Pak Imam? Jangan gitu ya. Beliau menjelaskan karena orang Islam ini tidak bisa terlepas dari yang namanya silaturahim. Itu saya pertama kali dengar kata silaturahim itu di sini. Apa itu silaturahim? Ketika kita sholat, kita pasrah kepada Allah. Begitu selesai sholat, jangan lupa tengok kanan, tengok kiri. Artinya kita peduli itu sama saudara-saudara muslim kita. Makanya dulu Nabi kalau habis sholat subuh mesti selesai sholat di absen sahabat-sahabat kan gitu. Mana nih ya? Udah yang kali ini tidak ke masjid siapa? Kenapa tidak ke masjid? Kalau sakit selesai ya Rasulullah SAW kemudian menjenguknya selesai subuh kan gitu. Oh begitu, berarti keren ini ajaran Islamnya. Nah disitulah mulai saya kemudian memahami dan mengerti konsep ya tadi ya silaturahmi dan ukhuwah Islam. Baik, satu lagi buat Bapak Ibu, buat bekal oleh iman. Ini oleh iman. Saya pertama kali baca Al-Quran yang apa namanya itu satu ayat yang salah satu ayat yang favorit saya itu surat Al-Baqarah 208. Ini juga kaitannya sama silaturahmi. Bapak Ibu nanti bisa dicek surat Al-Baqarah 208. Ini juga ayat pasaran, banyak orang yang sampai hafal. Bunyinya itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Nah, kalian bala tabi'u khutuwat syaitan lakum aduwwun. Satu saat saya kemudian ketemu sama seorang kiai namanya Kiai Toya Bening. Beliau bilang, Ustaz, kenapa di Al-Quran itu di surat Al-Baqarah 208 itu digunakan kata fisil ya, bukan fil Islam. Waduh ya menarik ini ya. Kan harus kalau misalnya kita disuruh menjadi Islam yang kafah, mungkin ikrarnya itu tulisannya fil Islam kafah, tapi digunakan kata fisilmi kafah. Ya, kenapa digunakan kata fisilmi
bukan pilih Islam. Nah, kemudian baru saya bilang, menurut Pak Yai apa? Beliau menjelaskan, ternyata ya, makna fisilmi itu mengandung, kalau kita buka tafsir macam-macam, akhirnya saya juga buka. Ternyata dari 3 tafsir yang saya buka, arahnya jelas. Betul, memang makna umumnya adalah agama Islam. Masuklah kamu ke dalam agama Islam secara kafah, tetapi makna khususnya, kenapa digunakan kata fisilmi? Kalau kamu masuk mau jadi Islam yang kafah, maka kamu harus menjadi Islam yang membawa kedamaian. Karena makna Islam kan ada agama damai. Maka ada judul lagu din apa itu? Assalam, kan gitu. Kenapa nama lain Islam itu kan ada Islam itu ada agama mutawasitoh, agama pertengahan, ada agama salam, ya. Ada namanya agama fitrah, apa lagi Bapak Ibu? Nama-nama Islam ini kan sebutannya banyak. Nggak betul? Agama fitrah itu misalnya surat Al-Rum, fitratullahil lati fatara nasa 'alaiha, gitu. Bahwa yang berlatar bila di khalqillah, gitu. Jadi nama-nama lain Islam itu banyak. Ternyata yang dimaksud fisilmi itu, kenapa kata fisilmi? Karena merujuk Islam yang damai. Jadi yang dimaksud surat Al-Baqarah 208 ini, kalau kamu mau kafah jadi Islam, maka jadi Islam yang damai. Jangan jadi Islam yang senangannya gegeran. Oh gitu. Iya. Lagi-lagi kembali ke silaturahim kami. Makanya Nabi paling pantang, sampai ada hadis la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Enggak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Tapi tidak sampai di situ. Ada lagi hadis yang jarang dipahami terkait sama din as-salam di Al-Baqarah 208. Ternyata ada hadis lagi Bapak Ibu yang hebat yang begini. Al-muslimun man salama al-muslimin min lisanihi wa yadihi. Ya betul Pak. Jadi ada hadis yang bagus lagi yang menerangkan tentang Al-Baqarah 208 ini. Orang yang disebut Islam itu adalah man saliman muslimin, adalah orang yang bisa membuat saudaranya selamat. Ya, dalam salam itu ya bisa diartikan damai, bisa diartikan selamat. Ya. Selamat dari apa? Minalisanihi wa yadihi, dari kejahatan mulut dan tangannya. Jadi yang dimaksud Al-Baqarah 208 ini, kalau kita mau jadi Islam yang kafah, maka kita harus jadi Islam yang damai. Islam yang damai itu apa? Islam yang mampu menjamin keselamatan Pak Masud. Saya Pak Masud sama-sama muslim, sama-sama mukmin. Mungkin mazhab beda nggak masalah, kan gitu. Sama-sama muslim. Inam apa di Al-Quran Hujurat 10, innamal mu'minuna ikhwah, kan gitu jelas. Oke, ya. Saya sama-sama. Tapi saya punya kewajiban bukan cuma sekadar enak sama-sama muslim, tidak. Saya punya kewajiban kata Rasulullah yang disebut sama-sama Islam ini, manakala saya bisa menjamin keselamatannya Pak Masud. Pak Masud juga bisa menjamin keselamatan saya. Dari apa? Bukan dari ancaman pemerintah, bukan dari ancaman negara, bukan. Dari kejahatan diri saya sendiri. Yang mana yang disebut jahat sama Rasulullah ini? Pertama, apa Bu? Mulut, lisan. Yang kedua, tangan, perbuatan. Jadi kalau saya mau memahami Islam yang menjadi din as-salam, menjadi agama yang damai, menjadi agama supaya saya bisa mendapatkan gelar Islam yang kafah, maka saya harus menjamin Pak Masud ini tidak pernah saya sakiti dengan lisan saya, tidak pernah saya sakiti dengan perbuatan saya. Ini yang paling berat sekarang. Hebat. Tahu-tahu sama-sama pengurus masjid, ya saya nulis apa, Pak Masud tersinggung. Ya jangan-jangan kamu nyindir saya, kan gitu. Akhirnya diem-dieman. Coba gara-gara baca status WA yang saya mungkin merasa tidak tahu, ini tidak ngomong. Udah akhirnya tidak pernah ngomong bertahun-tahun gara-gara status WA. Padahal kata Rasulullah, kalau kata Allah tadi Al-Baqarah 208, kalau kamu mau jadi Islam yang kafah, syaratnya kamu harus
tadi ya, menjadi Islam yang membawa kedamaian, menjadi Islam yang bisa menjamin keselamatan saudaranya dari mulutnya, dari tangannya. Baru akan kafah. Dan jangan ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata. Ini terkadang bisa jadi setan, betul tidak? Ya. Manakala ini tidak dipakai dengan hati-hati untuk menjaga silaturahim supaya ukhuwah Islamiyah di antara kita bisa betul-betul terjalin dengan baik. Itu ya Bapak Ibu ya. Waktunya sudah habis Pak Mas? Sudah habis. Kira-kira ya. Jadi itu makanya kemudian ketika kita memahami Al-Baqarah 208 cuma modal baca artinya saja kita cuma paham oh jadi Islam kafah itu yang dimaksud Al-Baqarah 208 sing penting sholat, yang penting puasa Ramadan, yang penting munggah haji kan gitu ya, yang penting bayar zakat. Enggak. Ternyata kenapa pakai kata fisil ini maknanya adalah tadi ya, kita ini harus menjadi Islam yang membawa kedamaian. Nah, kembali lagi mungkin buat tambahan karena masih ada waktu. Surat Al-Hujurat ayat 10 itu sebetulnya masih ada korelasi sama Al-Baqarah 208. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sebetulnya di Al-Quran itu Allah itu sudah banyak sekali berfirman di Al-Quran yang intinya bagaimana Allah itu kepengen umat Islam ini bisa dewasa, kepengen hambanya itu walaupun di dunia ini Allah tidak jadikan satu umat, tetapi jangan gegeran gitu, kan gitu. Kenapa? Karena gegeran juga bukan ajaran agama. Bagaimana Islam bisa jaya? Tadi Pak Kiai Nur Salim baca kunut bagian akhir sedikit berasa seperti kunut nazilah. Bagaimana beliau mendoakan umat Nabi Muhammad yang kita ini? Beliau mendoakan kaum muslimin yang kita ini. Ya, itu kan berarti sebuah harapan. Bagaimana izul Islam kaum muslimin bisa kita dapat? Bagaimana Islam bisa tegak di muka bumi kalau kita bercerai? Berai kan mustahil. Syaratnya Islam bisa jaya kalau umat Islamnya bersatu dulu. Jadi jangan mimpi, mohon maaf, menegakkan khilafah, apalagi jauh dari panggang dari api, mimpi di siang bolong. Ya. Gimana mau menegakkan khilafah? Gimana mau menegakkan syariat Islam? Sementara kita saling caci maki, saling benci, tidak akur sama tetangganya. Ya kan? Konsep Islam rahmatan lil alamin yang kecil-kecil aja nggak bisa kita laksanakan. Apa contoh konsep Islam yang rahmatan lil alamin yang kecil? Ibu kalau masak apa perintah Rasul? Ini yang kecil. Apa Bu? Kalau masak suruh banyakin kuah, masak jengkol, masak jengkol. Tetangga sebelah 2-3 rumah ngambil baunya orang-orang. Cuma kebagian baunya. Maka bisa sama Rasulullah kalau masak sayur, ya kan? Jangan cuma tetangganya cuma nyium baunya. Tahu tetangganya misalnya ada anak yatim, ada janda yang tidak mampu, ada yang fakir, ada yang duafa. Cuma ngurus dada, ya. Ya Allah, enak tonggoku masaknya. Ya, di sini cuma kebagian harumnya. Ya kan? Malah berdali, saya penting, ya kan? Kebagian bau surga, daripada enggak. Itu bukan bau surga betul. Nah, jadi itu praktek Islam yang kecil-kecil. Kemudian apa lagi? Ya, belum beriman kamu kata Rasul. Ini masih tentang ibu-ibu, ya kan? Kalau kamu tahu ada tetanggamu kelaparan, terus kamu diem aja. Gimana Bu? Ya kan? Tahu nggak di situ? Kan tahu harus gitu. Itu konsep Islam rahmatan lil alamin yang kecil. Makanya kita disuruh berbagi sama tetangga, ya kan? Kita suruh berbuat baik sama tetangga, karena punya tetangga yang baik sama kita itu nikmat yang luar biasa. Bapak Ibu lihat di TV itu ada tetangga yang rese sama tetangga yang lain, sampai ngelemparin kotorannya ke rumah tetangganya, saking bencinya. Coba bayangkan kalau di sini ada tetangga yang begitu coba, dan yang apes menimpa kita, bagaimana rasanya? Ya, maka bersyukur kalau ibu-ibu punya tetangga yang alhamdulillah saling peduli, saling sayang, ya toh.
saling berbagi kenikmatan, seperti tadi ada kue dibagi kue, ada makanan dibagi makanan, ya. Saling mengunjungi silaturahim, ada yang sakit saling ditengok, itu sudah nikmat yang luar biasa. Bahkan dipertahankan silaturahim seperti itu, ya. Nah, maka tadi ya surat Al-Hujurat ayat 10 panjangannya itu kan fa'aslihu baina akhawaykum. Kita ini cuma baca ayat ini kadang cuma innamal mu'minuna ikhwatun aja. Panjangannya nggak diterusin, nggak dikaji. Padahal panjangannya ini yang paling penting, yang paling bagus. Fa'aslihu baina akhawaykum. Tolong, kata Allah, damaikan saudaramu kalau dia berselisih. Kalau kita sekarang udah, kalau ada saudara kita yang berselisih paham sama yang lain, bukan didamaikan, malah ya, makin mantap, ya. Dia seolah-olah menjadi mediator, gitu. Wah, saya ini netral, wah gitu ya. Di depan si A. Nanti ngomong di depan si B, saya ini netral, tapi sambil cerita, si A tadi bilang begini loh. Ini bukan mendamaikan, justru malah bikin masalah baru. Nah, kita ini tidak memfungsikan diri kita seperti yang Allah bilang. Harusnya kalau kita merasa bersaudara dengan muslim yang lain, kira-kira PR kita untuk mendamaikan saudara kita sekarang banyak kan? Banyak, Pak. Gimana? Karena apa? Karena sekarang ini kedengkian umat Islam satu dengan yang lain ini sudah luar biasa. Maka kalau misalnya ya, mungkin kita bisa mulai dari lingkungan yang kecil. Mungkin kalau di Al-Mizan, bagaimana jamaah Mizan tetap kompak. Apabila ada perselisihan pendapat, maka segera diselesaikan dengan baik dan harus diselesaikan. Karena perintah Allah fa'aslihu baina akhawaykum, selesaikan buru-buru, jangan ditunda. Ya kan? Karena perintah Allah yang lain, misalnya di surat Al-Fat, kita disuruh ruhama bainahum. Karena ini ngomong silaturahim pasti itu jadi panjang. Kita disuruh ruhama bainahum kan. Kalau mau dibaca panjang ayatnya, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar ruhama bainahum. Sekarang ini bulan Desember ini bulan kefasikan kepada sesungguhnya. Apalagi di akhir bulan. Kenapa? Banyak orang Islam yang fasik. Ya, kenapa fasik? Lucu sama orang kafir dia bergandengan tangan, sama orang Islam jelek-jelek gitu. Ini kan namanya fasik namanya. Maka kita disuruh sama Allah ruhama bainahum, atau di ayat yang lain adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin, adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin kan gitu. Itu perintahnya Allah. Jadi silaturahim itu nggak cukup cuma sekedar ya basa-basi. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kalau sakit ditengok, enggak. Lebih jauh lagi bagaimana saya dengan Pak Masud ini, rasa cinta saya dengan beliau lebih cinta saya sama diri saya sendiri. Kan begitu. Ya. Mau pakai dalil lagi? Ya, sabdanya Nabi la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita ini udah kekenyangan dalil, tinggal prakteknya apa. Mudah-mudahan setelah ini, ya kan, ya, setelah selesai dari masjid ini, mau cairkan semua masalah kita, ya, mengalah dan memaafkan. Jangan pernah ada lagi sisakan benih-benih kedengkian. Ya. Kalau kita pernah disakiti sama saudara muslim kita, ikhlaskan. Ya, Bapak Ibu istighfar yang banyak. Misalnya pernah terbersit. Pokoknya saya tidak akan mau memaafkan kesalahan Pak Masud seumur hidup. Istighfar itu, ya, tidak boleh. Tidak ada, itu ajaran siapa? Dengan sholat, dengan sedekah, dengan nunggak haji, tapi masih benci sama orang Islam, saudara muslim. Wah, itu repot ini misalnya. Oke? Berarti kita mengikuti langkah-langkah setan. Cuma ajaran setan yang mengajarkan kita membenci saudara. Pak Masud pernah menyakiti saya, nggak apa-apa, ikhlaskan. Kan gitu. Ini cuma contoh Pak, saya Pak Masud yang paling dekat. Kan nggak mungkin Pak Kiai itu tapi jadi contoh. Walaupun Pak Tito pernah menyakiti saya, Pak Tito itu sombong. Aku pernah dioleh-olehnya, ya, seolah-olah aku ini rendah banget. Ikhlaskan, sudah maafkan, sudah. Ya, mana lebih penting iman kita kepada Allah, ketakwaan
pengakuan kita kepada Allah atau rasa gengsi kita itu. Sebesar apapun kesalahan saudara muslim kita, ibu terutamanya, sudah ikhlaskan, maafkan dan mengalah. Siap bu? Orang rela, aku pokoknya nggak rela, ya, pokoknya nggak rela seumur hidup nggak rela. Istighfar, nggak mau istighfar, nanti nggak mau erosi di rupiah aja. Masa iya bencinya sampai segitu, lalu kalau sesama muslim kok ya, gitu ya. Dan kalau kita misalnya dibenci sama orang, ya sudah maaf. Mungkin kalau ada kesempatan kita yang minta maaf terlebih dahulu, mungkin betul-betul pahalanya lebih besar. Dosa yang salah kan dia minta maaf sama saya. Yang sini juga sama bilang loh, yang sana itu salah saya, harusnya dia minta maaf sama saya. Ketemu nggak kira-kira? Enggak ketemu. Tapi kalau salah satu dari pengalah, oke, Pak, mohon maaf ya Pak, saya mungkin punya salah ngomong sama teman. Ini merasa, oh ya Pak, saja lagi bukan sampai yang salah, aku sih salah. Begitu akhirnya. Ya, bagaimana? Akhirnya kan indah pada akhirnya. Kalau oh nggak mau, harus Pak masuk dulu minta maaf. Ini juga sama, loh kamu kan lebih muda dari saya, harusnya kamu yang minta maaf nggak aku. Tapi kalau salah satu ada yang mengalah, apalagi yang lebih tua misalnya yang mengalah, karena jangan sampai kita mati masih membawa kebencian, kedengkian dalam hati kita. Kalau bisa sudah kita ikhlaskan, jangan cuma utang doang yang disuruh. Ya, kan gitu. Si fulan yang kalau punya utang mohon diikhlaskan. Ya, kalau punya salah mohon dimaafkan. Tapi ternyata masih punya ganjalan banyak, tidak harus diikhlaskan lain lagi. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Karena waktunya sudah mau habis, saya tutup dengan doa. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita ini menjadi umat Islam yang betul-betul bisa meniru cara hidupnya penduduk surga. Siapa penduduk surga? Ya kita sendiri besok. Ya. Walaupun mungkin Allah belum mencabut kedengkian, karena ini menjadi ujian buat kita, tapi setidaknya kita minimalisir, kita redam. Jangan sampai hidup kita penuh dengan kedengkian, kebencian, dendam, sehingga silaturahim di antara kita menjadi putus. Alhamdulillah ini tadi bagi sama-sama kita angkat kedua tangan kita